Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ummul Barahin, halaman 30. Ummul Barahin ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar Syu'aib As-Sanusi Al-Maliki, madhab fikihnya Al-Maliki, Al-Hasani At-Tilimsani. Beliau lahir tahun 832 Hijriah, wafat 895 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Bayanul hukmi syar'i wa taqsimihi. Jadi ini menjelaskan tentang hukum syar'i dan pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, taulah engkau, warwa siro, kamu harus mengetahui, annal hukmah, saatuni apa hukum, al-aqliya kang bangsa akal, yan hasiru iku karingkes ataupun teringkas fi salasat apa al-hukma syar'i fi salasati aksamin ing dalem telu pira-pira bagian. Ketahuilah hukum akal itu teringkas di dalam beberapa bagian. Al-wujubu, nyatane wajib, wal istihalatu, lan mohal mustahil. Ini kalau jadi badal ya ajar aja. Al-wujubi, nyatane wujub, wajib, wal istihalati lan istihalah, wal jawazi lan jawaz. Fal wajibu moko utawi kang wajib. Sekarang yang wajib. Jadi ada wujub, ada istihalah, ada jawaz. Ini hukum akli. Fal wajibu moko utawi wajib ma iku perkara la itu kang ora den gambaraken fil akli dalam akal, adamuhu apa ketiadaannya ma. Jadi wajib itu adalah sesuatu keputusan yang ketiadaannya itu tidak bisa digambarkan di dalam akal. Jadi tidak rasional kalau sesuatu tersebut dianggap tiada. Akal nggak bisa nerima, maka itu wajib. Wal mustahilulan utawi kang mustahil ma iku perkara la tasawwur kang ora iso den gambaraken fil akli ing dalam akal, wujuduhu apa anane ma. Kalau mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak bisa digambarkan dalam akal, tidak masuk akal, tidak rasional lah keberadaannya, maka itu disebut mustahil. Wal jaizulan utawi hukum jaiz ma iku perkara yasuh kang sah fil akli ing dalam akal, wujuduhu apa anane ma wa adamuhu lan ora anane ma. Kalau jaiz, akal bisa menerima terhadap adanya sesuatu dan ketiadaannya. Akal juga sama-sama bisa menerima, maka itu jaiz. Kata akal ya sahih, tiada. Kata akal ya sahih, benar, ada. Sahih, tiada, itu jaiz. Al-hukmu utawi hukum huwa isbatu amrin iku netepaken perkara au nafyuhu atau menafiakan perkara amr. Hukum itu adalah menetapkan suatu perkara atau meniadakannya, itu hukum. Hukum isbatu amrin au nafyuhu. Wal hakim lan utawi hakim
artinya perkara kang ngukumi bidzalika kalawan mengkono al hukmu imma syar'u ada kalanya iku syara awil adatu utawa ada awil aklu utawa akal. Adapun hakimnya, artinya hakim ini yang menerapkan, yang menjadi sumber hukumnya, itu ada kalanya syara, ada kalanya syara ini agama, dan ada kalanya ada ini kebiasaan, tradisi, adat, awil aklu, dan ada kalanya akal. Falihadza moko korna iki ing qasamah terbagi al hukmu apa hukum ila salasati aksamin ing telu pira-pira bagian. Maka karena ini hukum terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, apa? Syar'iyyin, nyatane hukum syara. Yang kedua wa adiyin lan hukum adah, wa aqliyin lan hukum akal. Jadi hukum terbagi menjadi 3, ada hukum syara, ada hukum adah, ada hukum akal. Sekarang fasyar'iyyu maqautawi hukum syar'i huwa khitabullah ta'ala iku instruksine Allah Subhanahu wa taala al muta'alliqu kang berhubungan bi af'alil mukallafina kalawan pira-pira perbuatane pira-pira wong kang mukallaf bitolabi kalawan bentuk tuntutan awil ibahati utawa pemberian kewenangan awil wat'i utawa berupa wadha itu katakanlah ketetapan lahuma bagi apa ini, lahuma bagi tolab lan ibahah. Fadakhala moko masuk fi qaulina ing dalam. Jadi begini, syar'i itu adalah khitabullah, instruksi dari Allah. Al muta'alliq bi af'alil mukallafin, instruksi itu berhubungan dengan beberapa perbuatan, kreativitas ataupun tindak tanduk langkah orang-orang mukallaf. Instruksi Allah itu bitolabi, ada yang berbentuk tolab. Tolab itu tuntutan, harus begini. Awil ibahati, ada yang berbentuk ibahah. Ibahah itu pemberian kewenangan. Oh ini boleh. Awil wat'i, atau berupa wadha. Wadha itu ketetapan lahuma. Apakah ini ibahah, apa ini tolab? Fadakhala moko melebu masuk fi qaulina ing dalem dawuh kita bitolabi kalawan dawuh bitolabi arbaatun apa papat. Ini yang berbentuk tolab, yang berbentuk tuntutan. Apa? Al ijabuh, nyatane yang pertama ijab. Ada tolab ijab, tuntutan tapi wajib. Wa huwa lan utawi ijab tolabul fi'li, iku nuntut berbuat sesuatu tolaban kelawan tuntutan jaziman kang tetap paten. Jadi ada ijab adalah tolabul fi'li, menuntut untuk berbuat sesuatu tolaban jaziman dengan tuntutan yang paten, gak bisa ditawar lagi. Kal imani billahi, seperti iman billahi ing Allah wa birusulihi lan iman ing pira-pira utusane Allah. Itu ijab, itu tolabul fi'li tolaban jaziman, itu tuntutan dari syara dari Allah dengan tuntutan yang tetap. Wajib iman kepada Allah, wajib iman terhadap beberapa utusan Allah. Wa kaqawa idil islami, lan koyo piro-piro kaidah Islam al khamsi kang 5 itu, rukun Islam yang 5 itu, syahadatain, salat, puasa, zakat, haji itu. Wa nahwihima lan umpamane iman lan qawaid. Yang kedua wanudbu, kemudian wanadbu, ada yang baca nudbun, ada yang baca nadbun. Wanadbu lan utawi sunnah.
Wa huwa lan wan nadbu lan sunnah. Jadi tolab itu ada tolab ijab, ada tolab mandub, tolab sunnah. Wa huwa lan utawi an-nudbuh atau an-nadbuh ya enggak apa-apa juga. Tolabul fi'li iku nuntut berbuat sesuatu, tolaban kalawan tuntutan ghairu jazimin kang ora tetap. Mandub ini, nudbun ini adalah tuntutan sama tolabul fi'li juga, sama dengan ijab. Tuntutan untuk berbuat sesuatu tapi tolaban ghairu jazim, berupa tuntutan yang tidak bersifat paten. Contohnya seperti kasolatil fajri, seperti sholat sunnah fajar, wanawiha lan umpamanya sholatil fajri. Ya hanya sunnah saja, enggak dituntut tapi enggak paten. Jadi seandainya meninggalkan enggak ada ancaman keras gitu. Wa tahrim, dan juga wa tahrimulan tahrim. Ini tolab yang macam ketiga adalah tahrim. Wa huwa lan utawi tahrim tolabul kafi iku menuntut mencegah, tuntutan yang berupa cegahan, tolabul kafi anil fi'li saking berbuat sesuatu, tolaban kelawan tuntutan jaziman kang tetap, kasyirki billahi koyo menyekutukan billahi ing Allah, wa zina lan zina, wa nahwihi lan umpamane asyirku billah wa zina. Ada termasuk tolab juga adalah tolab tahrim. Tolab tahrim ini adalah tolabul kafi, tuntutan tapi dituntut untuk meninggalkan sesuatu. Tolabul kafi anil fi'li, meninggalkan, dituntut untuk agar tidak berbuat sesuatu. Tolaban jaziman dengan berupa tuntutan yang paten, tidak boleh kamu melakukan ini, paten. Kalau tetap dilakukan maka akan ada ancaman. Ini namanya tolab tahrim. Kasyirki billah, contohnya seperti menyekutukan Allah, dilarang itu tolab tahrim. Wazina, berzina, itu tolab tahrim, tuntutan untuk agar kita meninggalkan hal itu. Wa nahwihima, dan contoh-contoh yang lain yang sama. Wal karohatu, dan juga tolab karohah. Tolab karohah begini, wahyalan utawi al karohah tolabul kafi iku tuntutan yang berupa pencegahan anil fi'li saking berbuat sesuatu, tolaban kalawan tuntutan ghairu jazimin yang tidak menetap. Kalau karohah hampir mirip dengan tahrim, tuntutan yang berupa pencegahan dari berbuat sesuatu tapi tuntutannya itu ghairu jazim, tidak paten. Kalau tahrim itu kan dituntut untuk meninggalkan berbuat sesuatu, tuntutannya jazim, menetap, harus. Ini enggak netap, ini disuruh mencegah, menghindar dari sesuatu yang dilarang, tapi di sini tidak paten. Artinya seandainya dilanggar enggak ada risiko apa-apa. Karoha enggak ada risiko berat sebagaimana tahrim. Kakiraatil Qur'ani, koyo maca Quran masalan fir ruku, kalau umpamane fir ruku ing dalam ruku wa sujud lan sujud. Seperti membaca Quran di saat ruku ataupun baca Quran di saat sujud. Apakah itu apakah itu dilarang? Iya dilarang, tapi pelarangannya itu ghairu jazim, tidak menetap. Makanya disebut karoha, bukan disertai dengan ancaman. Wa amal ibahatulan utawi ibahah, fayyalan utawi ibahah, wa amal ibahatulan utawi ibahah, ini yang terakhir ibahah, tolab ibahah. Fahiyya moko iku utawi al ibahah at-takhyiru iku boleh memilih bainal fi'li yang dalam antarane berbuat wa tarkidak lan meninggalkan, kan nikahi koyo nikah, wal bai'i lan jual beli, wa nahwihi malan umpamane an nikah wal bai'. Kalau ibahah itu at-takhyir,
boleh memilih antara berbuat dan meninggalkan perbuatan itu. Artinya sama-sama nggak ada risiko dan sama-sama nggak ada anjuran. Ibahah namanya. Seperti nikah. Ini nggak ada tuntutan haram kalau nggak nikah, enggak. Dan ketika melakukannya ya begitu juga. Ya ada pahala, itu pun tergantung niat. Karena masih tergantung niat. Begitu juga jual beli, itu ibahah wa nahwihima. Ini fikihnya mazhab Maliki Imam Sanusi, ini bukan mazhab Syafi'i. Wa amal wad'u lahuma ailit talabi wal ibahati fa ibaratun an nasbi syari'i sababan aw syartan aw mani'an lima dzukira min ahkamil khamsati dakhilati fi kalamina tahta talabi wal ibahati. Sekarang wadha, tadi kan tolab ya. Wa amal wad'ulan utawi wadha ketetapan lahuma ing tolab lan ibahah ai ditolabi yakni ing tuntutan wal ibahati lan pemberian kewenangan fa ibaratun maka iku penjelasan istilah an nasbi syar'i saking apa tegapnya syari itu Quran Sunnah, saking menetapkannya syari sababan ing sabab au syarton utawa ing syarat au manian utawa ing mani lima terhadap perkara zikir kang den sebut apa ma mil ahkami nyatane saking pira-pira hukum al khamsati kang 5 ad-dakhilati kang masuk fi kalamina ing dalem ucapane kita tahta tolabi ing dalem asore tuntutan ul ibah tilan ibahah. Sekarang wadha itu ketetapan. Wadha itu menetapkan tolab dan ibahah, ketetapan terhadap tolab dan ibahah itu adalah ibaratun, adalah sebuah istilah daripada nasbi syari' penegakan syari', penawaran syari' terhadap ini sebab, ini syarat, ini mani. Jadi ketika syari itu menampilkan ini sebabnya, ini musabab, ini syarat, ini masyrut, ini mani, ini mamnu. Pada hukum-hukum yang 5 tadi, kenapa ini wajib, ini ada syarat wajibnya, ini ada syarat wajibnya, ini ada sebab wajibnya, masih ada sabab syarat mani yang harus dilewati untuk dapat menghasilkan 5 hukum tadi. Yang menjelaskan syarat sabab mani itu, yang menetapkannya itu adalah proses penetapannya itu adalah apa? Wadha. Penjelasan semua itu adalah wadha. Ya seperti apa ini syarat sabab mani ya nanti di bawah nanti. Semoga kita bisa melanjutkan ke video berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.